Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah merupakan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah ia mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Sebagaimana Nabi bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat pada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Asy-Syaikh Abdul Aziz As-Sawi memberi pesan terkait pentingnya kita memiliki interaksi yang intens dengan Al-Quran. Beliau menukil salah satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa nanti di akhirat Al-Quran akan datang kepada pembacanya menyerupai seorang laki-laki yang wajahnya pucat, tampak seperti kelelahan. Dia berkata, "Apakah kamu mengenal aku?" Pemilik Al-Quran menjawab, "Saya tidak mengenal Anda." Lalu dia Al-Quran berkata, "Apakah Anda mengenal saya?" Pemilik Al-Quran menjawab, "Saya tidak mengenal Anda." Dan dia Al-Quran mengatakan, "Saya adalah teman Anda." Al-Quran yang membuat Anda haus di siang hari dan menjaga Anda terjaga di malam hari. Setiap pedagang berada di belakang perdagangannya, dan Anda berada di belakang perdagangan Anda, yaitu memperbanyak membaca aku. Kemudian dia diberi kerajaan di tangan kanannya dan keabadian di tangan kirinya. Di kepalanya dikenakan mutiara kemuliaan, dan kedua orang tuanya diberi pakaian dan perhiasan kehormatan yang sangat mewah. Keduanya berkata, "Mengapa saya memakai perhiasan ini?" Dikatakan kepada mereka berdua, "Karena kedua anakmu sedang belajar Al-Quran." Pemirsa yang dirahmati Allah, dua hadis di atas dapat dipahami bahwa kebenaran syafaat Al-Quran kelak di hari kiamat memanglah nyata adanya dan tidak terbantahkan. Meskipun demikian, untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, seseorang harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pemimpin dan pedoman dalam hidupnya. Namun, jika seseorang lalai dengan Al-Quran, tidak pernah mengamalkan ajaran-ajarannya, padahal setiap hari ia membaca dan menghafalkannya, maka Al-Quran akan menjadi penggugat yang menyebabkan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran memiliki dua dimensi dan dua karakter yang berbeda dalam waktu yang sama, yaitu memberi syafaat atau melaknat. Dijelaskan dalam satu hadis yang artinya Al-Quran memberi syafaat dan dimintai syafaat, dan menjadi saksi yang diyakini kebenarannya. Barang siapa yang menjadikannya sebagai imam, panutan, pedoman dengan mengamalkan isi kandungannya,
maka ia akan ditarik ke surga. Dan barang siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya atau meninggalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke dalam api neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nabi juga bersabda yang artinya, Al-Quran dapat memberi manfaat kepadamu dan mencelakaimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Asy-Syaikh Ibrahim Ad-Dasuki mengatakan, wahai para penghafal Al-Quran, jangan engkau bangga dengan hafalanmu sehingga sampai engkau mengetahui apakah engkau sudah mengamalkannya atau belum. Dan Syekh Abdul Aziz berwasiat kepada kita selaku muslim untuk selalu meningkatkan level ketakwaan dan intensitas hubungan kita dengan Al-Quran. Barang siapa yang sekuat tenaga bersungguh-sungguh menjaga Al-Quran, maka kelak Al-Quran akan berjuang bersusah payah untuk memberi imbalan yang luar biasa kepadanya. Beliau pun mengutip dauh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, jika hatimu suci dan bersih, maka hatimu tidak akan pernah puas dengan kata-kata Tuhanmu. Yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran. Sebagaimana beliau Sayyidina Utsman radhiyallahu an yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat qiyamul lail disebabkan karena kecintaannya terhadap Al-Quran. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa setiap orang butuh akan cahaya Al-Quran yang dapat menyinari jalannya dalam mengarungi kehidupan. Syafaatnya bagaikan air segar yang didambakan oleh setiap jiwa. Siapapun yang meneguk air cawan Al-Quran, maka ia layak mendapatkan kemuliaan darinya. Akhir kata, semoga kita semua mampu istiqomah dalam membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.